Subuh Pro 1 FM. Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar. Syukur alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam program acara kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Dan seperti yang sudah kami sampaikan pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin ataupun juga yang menonton kami, siaran ini disiarkan juga live melalui akun YouTube kita di channel Pro 1 RRI Banjarmasin. Bersama dengan Ustadz Fahmi Riyadi yang sudah hadir di studio kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lawas sekarang dapat Ustadz. Sehat ya Ustadz lah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk bersama Ustadz Fahmi Riyadi hari ini saudara pendengar dan juga pemirsa, topik bahasan di kajian pada subuh kita adalah proaktif terhadap perubahan Ustadz lah. Bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustadz Fahmi, silahkan di dua line telepon kami. Ini terbuka lebar di 32511562 ataupun di 081151111410 atau WhatsApp juga boleh insyaallah. Nanti WhatsApp Anda kami bacakan pendengar di nomor yang sama di 081151111410. Sekali lagi, topik bahasan kita bersama Ustadz Fahmi pagi hari ini adalah proaktif terhadap perubahan. Baik, silakan Ustadz. Ya, baik. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersua lagi di dalam acara kuliah subuh kerjasama UIN Antasari Banjarmasin dengan RRI Pro 1 Banjarmasin. Tentu ini semua berjalan dengan lancar dikarenakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga kepada kita semua. Beliau memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas mulai dari salat subuh sampai kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu mendengarkan atau saya sendiri menyampaikan sedikit perihal kuliah subuh yang akan kita dengarkan secara bersama-sama. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir masa kelak. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwasanya tema kita pada pagi hari ini adalah proaktif terhadap perubahan. Tentu saja para pendengar sekalian, berkenaan dengan perubahan banyak sekali yang terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu terjadinya transformasi, pergeseran ataupun semacam evolusi dari suatu hal ke suatu hal yang lain, dan ini tentu sangat berpengaruh bukan hanya pada diri kita tetapi juga saudara-saudara kita sesama muslim dan juga tentu individu-individu atau kelompok yang lainnya. Misalnya terkait dengan perubahan lingkungan, kita merasakan beberapa lama tadi ada cuaca misalnya berkabut, berasap akibat terbakarnya hutan, terbakarnya lahan, mengakibatkan dampak misalkan Dinas Pendidikan atau juga Kemendak itu meliburkan untuk siswa-siswa belajar di sekolah misalkan. Dan juga kalau kita keluar di saat sekitar jam 11 ataupun jam 1, jam 2 itu panasnya sangat luar biasa. Bagi yang pakai mobil mungkin tidak terlalu terasa, tetapi bagi yang kendaraan pakai sepeda
pakai sepeda motor itu tentu akan sangat terasa panasnya, apalagi orang yang hari-harinya bekerja di luar. Nah, ini tentu berpengaruh juga kepada kehidupan individu saudara-saudara kita, terutama sesama muslim. Juga di perubahan yang lainnya di bidang teknologi, misalkan itu beberapa belakangan ini, misalkan kita mendengar Bapak Jokowi lancar sekali berbicara berbahasa Arab ataupun juga bicara bahasa Cina. Ini tidak lain bagaimana teknologi AI, artificial intelligence ini merubah jadi tampilan-tampilan yang ada di YouTube yang hari-hari kita lihat. Belum lagi yang lainnya seperti perubahan di media sosial, bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lainnya begitu cepat, yang kalau kita bandingkan dengan tahun 90-an apalagi tahun 80-an itu sudah terasa sekali perubahannya. Nah, banyak lagi misalnya di bidang ekonomi. Mungkin bagi kita di bidang pendidikan dan yang lainnya tidak terlalu terasa ya. Tapi bagi para pedagang, perubahan ekonomi misalnya munculnya e-commerce, misalnya perdagangan secara transaksi online, ini betul-betul sangat berdampak ya. Pasar-pasar kalau kita lihat itu misalnya di mana-mana itu sudah mulai sepi ya. Orang sudah belanja secara online, apalagi dagangan yang secara online itu bisa orang memilih, dalam arti harganya itu bisa bervariasi. Nah, kalau dibandingkan misalkan beli secara langsung, bisa saja kita melihat langsung barangnya, tetapi sekarang ini di perdagangan secara online pun jaminan-jaminan transaksi itu sudah dilindungi. Kalau barang tidak sesuai misalnya bisa dikembalikan dan seterusnya. Ini sangat berdampak. Biasanya makan pun orang sudah tidak lagi keluar untuk mencari makan, tinggal panggil GoFood, Gojek dan seterusnya, sehingga makanan siap saji ada datang di rumah. Orang tinggal bolak-balik rebahan, buka HP, pilih makanan yang mana. Ini merubah betul-betul gaya hidup kita. Itu di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kesehatan pun juga yang beberapa lama tadi kita sebutkan, yang juga terkait dengan kesehatan, polusi udara, asap, yang sebelumnya juga kita mengalami pandemi COVID-19. Ini tentu merubah gaya hidup kita, kebersihan kita di lingkungan. Apalagi misalkan berkenaan dengan COVID ini, kita juga banyak sekali terjadi perubahan-perubahan di bidang pendidikan misalkan. Nah, di bidang pendidikan kemarin ketika hampir 2 tahun kita tidak masuk secara tatap muka, pendidikan diberlakukan secara online. Bagi orang yang tidak terbiasa menggunakan alat-alat teknologi, HP untuk pembelajaran, terus juga menyusun rencana pembelajaran yang berbasis online, tentu akan kesusahan, bisa mengalami stres. Apalagi bukan hanya itu, berbarengan dengan perkuliahan atau pembelajaran secara online, pemerintah juga merubah kurikulum mulai dari yang KTSP berubah ke misalnya kurikulum 13. Nah, sekarang yang terbaru lagi kurikulum Merdeka. Nah, kalau tidak memahami, tidak mengikuti alur semacam ini, maka akan kesusahan. Apalagi di kurikulum Merdeka itu seorang guru itu dihajatkan untuk menguasai teknologi agar pembelajarannya paling tidak berbasis teknologi. Nah, ini kalau guru-guru yang tua yang tidak bisa menggunakan HP itu bisa stres, bisa mempengaruhi kesehatan dan mental mereka. Bisa-bisa nanti bukan peserta didiknya yang diajar, tetapi gurunya yang perlu pelajaran. Ya, memang ini masih masa transisi. Guru-guru kita itu masih banyak yang kelahiran tahun mungkin tahun di bawah 70 ya. Ya, ini
ini akan sulit untuk beradaptasi. Nah, oleh karena itu banyak perubahan mungkin bagi kita di satu bidang tidak terasa, tapi bagi saudara-saudara kita di bidang yang lain itu sangat terasa. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, banyaknya perubahan-perubahan di berbagai bidang, khususnya yang terkait di bidang teknologi, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, apalagi juga di bidang politik. Ini perubahan sangat cepat di bidang politik ini. Keluarnya misalnya calon-calon calon presiden yang berubah-ubah ya, yang kadang-kadang dianggap tidak sesuai dan seterusnya. Kalau kita bagian dari kegiatan politik ini bisa juga mengakibatkan stres dan jiwa kita tergoncang. Nah, oleh karena itu berkenaan dengan banyaknya perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, paling tidak kita bisa memilih dua paradigma. Yang paradigma pertama tentu tidak dianjurkan, yaitu paradigma reaktif, yang ini bisa menyebabkan kita tergoncang atau terlontang-lantung. Orang yang reaktif itu biasanya ketika dia berespon tergantung lingkungannya, tergantung bagian eksternalnya. Kalau misalnya cuaca buruk ya, orang reaktif itu dia bisa bersedih hati, bekerja tidak karuan ya, atau mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau cuaca baik misalkan, dia akan bahagia, akan senang. Nah, kehidupannya tergantung bagian luaran dari dirinya ya, tidak memiliki inisiatif. Banyak lagi misalkan bukan hanya cuaca fisik tetapi cuaca sosial. Kita tahu mau tidak mau masa sekarang ini kita terlibat di dalam komunikasi berbasis misalnya berbasis teknologi canggih seperti WhatsApp, Facebook, dan kita kalau masuk di sana siap-siap untuk mendapatkan berbagai macam informasi atau hal-hal yang tidak terduga, karena tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita memposting apa di Facebook, tiba-tiba ada orang yang berkomentar yang miring, kita bersedih hati, apalagi orang menjelek-jelekan kita, bisa putus asa dan seterusnya. Ini tentu kalau kita tidak memiliki kesiapan untuk hidup di masa sekarang ini, kita terus-terusan akan dirundung masalah dan akan mengalami stres. Nah, apalagi orang yang reaktif semacam itu tadi. Misalnya kalau kita menjadi guru sebagai pendidik misalkan, nah, peserta didik kita yang tidak mau taat, peserta didik kita yang cenderung nakal. Nah, kalau kita bereaksi terhadap sikap-sikap mereka, apalagi berlebihan, kita juga akan bisa stres. Nah, oleh karena itu, maka paradigma yang terbaik untuk dipilih yaitu adalah proaktif. Yaitu proaktif itu sendiri itu dikembangkan oleh Viktor Frankl ya. Viktor Frankl ini seorang logoterapi atau juga seorang ahli fisiolog ya, psikolog lah, mungkin bisa dianggap semacam itu. Beliau seorang dari Austria, yang mana dia mengembangkan sikap proaktif berkenaan dengan individu agar bisa mencari makna hidupnya dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai. Viktor Frankl ini kalau saya baca ya di bukunya Stephen R. Covey itu, beliau pernah dimasukkan di dalam camp Nazi dulu, sehingga secara fisik beliau itu disandra ya, secara fisik, artinya sangat dibatasi, mungkin sudah bisa dianggap hampir mati lah atau dibunuh di sana. Tetapi dia kemudian mengembangkan semacam cara di mana dia menganggap apapun yang menimpa dirinya, yang terjadi pada dirinya, selama kita tidak membuka diri untuk merasa sakit, dia mengatakan kita tidak akan merasa sakit ya. Walaupun fisik kita disandra, tetapi kita memiliki kebebasan yang besar di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Maka
sebesar apapun orang menyiksa dia atau menyiksa kita, itu kata Frankl itu tidak akan merubah kehidupan kita. Makanya ada yang ungkapan begini, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita menjadi sakit atau merasa sakit tanpa kita sendiri untuk membuka diri untuk merasa sakit. Ya, walaupun dihina orang, kalau kita cuek aja nggak apa-apa. Tapi ada orang yang juga berlebihan, dikatakan sedikit di Facebook atau di media sosial, dia stres berhari-hari nggak bisa makan. Nah ini luar biasa kan, dia menerima kata-kata itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Tetapi kata Frankl, kalau orang tidak membuka diri untuk menerima hinaan itu, dia akan cuek bebek saja, tidak jadi masalah. Oleh karena itu kita perlu adanya kesadaran diri, tahu apa yang kita pilih ini berakibat apa, dan juga kita bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita pilih. Nah, disinilah orang yang proaktif itu orang yang memiliki inisiatif untuk melakukan suatu tindakan, tapi tindakannya itu didasarkan atas kesadaran, pilihan bebasnya, dan tanggung jawab penuh atas apa yang dia pilih. Nah, yang terakhir mungkin ini sangat berkaitan ya dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Di dalam surah 18 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, di dalam surah Al-Hasyr itu ayat 18, kita tentunya di dalam memilih suatu tindakan, baik itu tindakan yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ataupun juga yang akan kita lakukan di kemudian hari, hendaklah kita itu memikirkan, ya, bisa memikirkan apa akibatnya. Nah, orang yang proaktif itu orang yang betul-betul memikirkan dampak dari pilihan hidupnya, ya. Sementara orang yang reaktif tadi, yaitu adalah orang yang selalu bereaksi terhadap kondisi luaran dirinya. Ya, cuaca baik dia senang, orang mengatakan baik dia senang, tapi sedikit saja orang tidak suka dengan pendapatnya, dia stres, dia bingung, dan seterusnya. Berikut juga banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi yang tadi kalau kita menggunakan paradigma reaktif, wah, kita tidak ketolongan. Di mana-mana kita akan terus berhadapan dengan masalah. Nah, oleh karena itu yang paling utama berkenaan dengan perubahan-perubahan ini, maka paling tidak kita harus siap bahwasanya segala sesuatunya itu berubah. Di pekerjaan tidak selamanya pekerjaan kita ini damai-damai saja. Siapa tahu nanti besok dipindah orang, besok juga diberhentikan orang, besok ditaruh orang, karena itu harus memiliki kesiapan. Di guru kita tiba-tiba diamanati untuk pekerjaan yang kita tidak sanggup untuk melakukannya, itu bisa juga jadi stres. Makanya perlu kesadaran di mana segala sesuatunya bisa berubah. Oleh karena itu maka perlu adanya adaptasi. Kita beradaptasi dengan lingkungan. Orang yang tidak bisa teknologi jangan dibiarkan tidak bisa teknologi. Itu nanti kita akan kena terus. Kena misalnya diminta orang untuk membuat apalah PPT, untuk membuat laporan yang berbasis teknologi. Seapapun kita menghindar, itu akan terus-terusan mengenai kita. Oleh karena itu kita mencoba untuk menyiapkan diri beradaptasi. Nah, paling tidak tadi ya kita hidup secara fleksibel, belajar dari pengalaman yang sudah ada. Nah, kalaupun ada terjadi perubahan-perubahan, bagaimana di antara perubahan itu kita mencoba mencari peluang dan juga berkomunikasi dengan teman-teman kita. Kalaupun perlu dukungan dari ustadz, dari kiai, dari teman kita terima saja. Mungkin ini bisa membantu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin ini saja dulu pengantar dari saya berkenaan dengan banyaknya perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, dan kita harus menghadapinya secara proaktif bukan secara reaktif. Terima kasih. Baik, ini istilahnya setelah biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Itu tidak bisa juga Ustaz lah. Soalnya siapa tahu anjing menggonggong ini memberitahu ada bahaya atau apa. Iya. Tapi intinya harus beradaptasi Ustaz. Iya, paling nah, tidak cuman Ustaz sebelum kita terima Ustaz terkait tentang adaptasi ini, Ustaz belum pernah mendengar suatu istilah
orang jahat pun sebenarnya beradaptasi. Iya. Jadi ada yang mengatakan orang jahat sebenarnya tidak benar-benar jahat, cuman itu adalah reaksi dari mereka untuk bertahan hidup, Ustadz. Akhirnya melakukan perbuatan yang tidak baik itu, Ustadz. Ada yang mengatakan seperti itu. Lalu akhirnya agak rancu, ulun sendiri pun bingung hendak memakluminya, cuman itu adalah bertahan hidup tapi benar. Tapi perbuatannya salah. Ini terkadang hal-hal seperti ini juga terkait tentang proaktif itu pun agak membingungkan, Ustaz. Bahkan ibu-ibu yang kasus terakhir terbaru kalau tidak salah di Martapura yang mencuri baju-baju gamis apa segala macam banyak, Ustaz. Ini boleh dibilang waktu diinterogasi oleh pihak kepolisian, apakah baju itu akan dipakai sendiri atau seperti apa setelah mencuri ada 2 orang ibu-ibu. Ini ternyata dijual kembali, Ustaz. Nah, apalagi ini kan perubahan ini, Ustaz. Banyak perubahan apa segala macam ini. Nah, ini seperti apa gitu? Ya, baik. Jadi sebenarnya proaktif itu bukan hanya sekedar mengambil inisiatif kita berdasarkan sadar diri, tapi dia berbasis nilai. Nah, ini yang mungkin tidak kita sadari, bahwasanya nilai-nilai di dalam hidup kita ini paling tidak kita harus tahu ada nilai-nilai yang disepakati secara umum bahwasanya ini baik, ada nilai yang juga disepakati secara umum ini jelek. Nah, tadi yang dengan alasan beradaptasi itu, tapi dia kan menggunakan pilihan-pilihan nilai yang tidak didasarkan atas kesepakatan kita secara bersama. Dia mencuri, memang ada nilai manfaatnya juga bagi dirinya, tapi itu kan salah. Maka orang yang proaktif dia harus berpatokan kepada nilai. Maka sebesar apapun perubahan, dia yang menjadi kompas untuk melakukan tindakannya itu adalah nilai. Jadi misalnya dihadapkan dengan 2 pilihan, ini ada duit, kalau mau kaya mau bahagia, ini kamu bisa saja mengambil, tetapi ada transaksinya, saya punya urusan, kamu bisa menyelesaikan dan ini ada duitnya. Itu banyak dihadap-hadapkan semacam ini. Mungkin terkait di bidang peradilan, itu kan semacam itu. Kan wah ini istri saya, anak saya kuliah di luar negeri butuh duit. Itu rasionalisasi. Artinya membenarkan tindakan dia. Nah, itu bukan proaktif, malah kembali lagi kepada reaktif. Orang yang melakukan tindakan tidak berbasis nilai yang benar itu sebenarnya sama saja dengan semacam menutupi kesalahan atau semacam melemparkan kesalahan sehingga dia menganggap apa yang dia lakukan itu benar. Mencuri, menjual baju orang itu tidak ada alasan dibenarkan, walaupun misalnya mencari makan dan seterusnya. Masih banyak alternatif pilihan untuk melakukan tindakan yang bisa, di mana dia bisa mencari makan yang lainnya. Karena kita hidup ini tidak sesempit misalnya daun kelor kata orang, sehingga kita melakukan tindakan yang semacam itu. Jadi ingat, basisnya itu adalah nilai. Ya, berbasis nilai. Jadi bukan hanya sekedar melakukan tindakan, bukan mencari pembenaran. Iya, itu rasionalisasi. Baik, ini sudah ada yang tidak sabar, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Dari siapa, di mana pertanyaannya, Bapak? Dari Pak Yusuf yang bertanya. Baik, silakan Pak Yusuf. Ya, mau tanya ini. Bagaimana cara menjadi pribadi yang proaktif? Pribadi yang proaktif, baik. Baik. Ya, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjadi pribadi yang proaktif? Baik, satu penelpon kembali kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rohina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Ibu. Ulun tadi mendengar pemaparan pian merasa sudah lengkap lah. Lalu menjaga-jaga, apalagi sehingga hampir terakhir tadi ada adaptasi. Nah, overdo aja cocok, harus adaptasi, artinya kita selalu itu kan menyesuaikan hal-hal yang baru, ya. Di sini asalkan jangan artinya kita itu menyesuaikan diri di dalam lain keyakinan, ya. Misalnya keyakinan dalam agama, misalnya kan, kalau memang tidak sesuai di dalam perbuatan kita, artinya itu tidak perlu
diadaptasi. Iya. Ya. Nah, kemudian ada nilai tadi. Nah, kita berpikir sebelum kita berbuat, mungkin kita memikirkan, oh ini negatif, positif, Ya. menghasil atau merugikan. Nah, mungkin itu ya Ustaz. Nah, ulun mohon maparan pian mungkin bisa pian tambahkan artinya lebih luas. Nggih. Jadi sebelum dan sesudahnya mohon maaf zahir dan batin, Mas Adit. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu WhatsApp boleh dibacakan Ustaz lah. Nggih, Supaya silakan. adil karena dibacakan di WhatsApp jarang. Jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Laili di Rantau. Pertanyaannya tanggapan Ustaz terkait tentang penduduk yang tinggal di tempat-tempat terpencil yang tidak bisa mengikuti sepenuhnya kecanggihan zaman. Kemudian yang kedua, perlukah guru-guru yang sudah tua ini curhat dengan dokter psikolog supaya tidak stres Ustaz? Sepertinya beliau ini guru juga. Silakan Ustaz, mungkin 3 dulu nih Ustaz. Ada nggak? Ya. Baik, yang pertama dari Pak Yusuf atau Mas Yusuf ya, berkenaan dengan bagaimana menjadi pribadi yang proaktif. Nah, ini tentu tidak bisa seperti kita beli mie instan terus kita langsung bisa menyantapnya. Tentu ada proses. Nah, di buku 7 kebiasaan yang efektif itu, di 7 Habit itu, Stephen R. Covey itu menjelaskan bagaimana kita menjadikan proaktif itu sebagai kebiasaan. Artinya kebiasaan itu dibangun dari pertama kita tahu dulu apa yang kita lakukan ini memiliki dampak baik atau dampak buruk. Apa yang kita lakukan ini berbasis nilai kebaikan atau nilai keburukan. Nah, kita harus menyadari itu dulu, tahu apa yang akan kita lakukan, ya tahu. Nah, kalau kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tidak mengetahui dasarnya dan seterusnya, kita juga agak kebingungan. Oleh karena itu, maka kita harus menyadari itu. Yang kedua, bukan hanya sekedar tahu, tapi kita bisa atau mampu untuk melakukannya. Kadang kita tahu tetapi kita tidak mampu, ya. Atau misalnya tidak terampil untuk melakukannya. Makanya itu perlu latihan-latihan. Mungkin banyak sekarang buku-buku ya, ada yang terbaru itu Atomic Habit ya. Atomic Habit, bagaimana kita membiasakan hal-hal yang atom. Kalau istilah atom itu benda yang sangat kecil. Tetapi kalau itu kita lakukan terus-terusan, itu akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bukan hanya dampak pada fisik kita, tetapi juga dampak pada mental kita. Nah, coba saja misalnya orang yang badannya besar akan kesusahan, asal kita memiliki pengetahuan dan keinginan yang kuat untuk melakukannya, itu badan kita itu bisa, misalnya kita lihat di YouTube itu ya, orang yang dulu ininya tetapi badannya kemudian setelah dia memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan pada dirinya, nah terus-terusan dia melatih, itu betul akan kelihatan hasilnya. Nah, kebiasaan yang kecil-kecil itu tentu tidak instan. Sebagaimana pohon bambu itu mungkin dia bertahun-tahun dulu dia menancapkan akarnya di bawah, lalu kemudian baru bertunas. Nah, kalau kita menanam toge mungkin akan cepat dalam sehari dua, tetapi dia sangat rapuh ya ininya. Nah, berbeda. Makanya perlunya adanya pengetahuan dulu. Terus yang kedua tadi ada kemampuan, kita mampu untuk melakukannya. Yang ketiga yang tidak kalahnya itu adalah kemauan. Nah, ini yang banyak orang gagal terus untuk melakukan perubahan. Karena kita dengan kesadaran diri kita tahu bahwasanya apa yang ada di dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan kita itu kita menyadari ya. Orang proaktif itu dia terus introspeksi terhadap dirinya pada bagian dalamnya.
kita kadang tidak sadar, mungkin karena tadi ikut-ikutan lingkungan, kondisi, sehingga apa yang kita ucapkan itu juga secara tidak sadar bagian dari lingkungan kita. Coba lihatlah lingkungan anak muda, mohon maaf kata-kata yang ada anjingnya itu kan itu terbiasa dengan orang tua, mungkin nanti muncul kata itu dengan dosen juga, nanti muncul apa-apa. Kalau tidak di mulut, bisa di kepala itu terus berdengung-dengung, ya, bersuara di kepala kita. Karena apa? Karena itu tadi, karena kebiasaan sudah. Nah, kalau kebiasaan itu berurat berakar, itu sulit untuk dihapuskan. Nah, begitu juga proaktif, artinya melakukan tindakan inisiatif, berbasis nilai. Nah, kita harus betul-betul menyadari, karena begini, di dalam teori belajar itu misalnya ada yang dikenal dengan teori behaviorisme yang didasarkan atas stimulus dan respon. Jadi jadi lingkungan kita, baik itu kondisi fisik kita ataupun juga teman kita, itu selalu memberi stimulus bagi respon kita. Nah, orang yang reaktif dia berstimulus atas kondisi lingkungannya. Tadi kalau temannya menyanjungnya dia merasa senang, kalau ada ngomong yang tidak baik dia juga merasa tidak suka. Nah, hendaklah orang yang proaktif ini dia menyadari betul bahwasanya hidupnya itu tidak didasarkan atas stimulus dan respon. Stimulus dan respon itu biasanya eksperimen-eksperimen yang dilakukan terhadap binatang. Misalnya teorinya Pavlov itu. Di dalam teorinya Pavlov itu kan dia mencoba melakukan eksperimentasi untuk mengetahui bagaimana respon binatang terhadap misalnya kode-kode yang diberikan. Misalnya begini, ada seekor anjing yang dibuat dalam suatu ruangan, yang di ruangan itu anjing itu diberikan stimulus-stimulus sehingga akan terlihat bagaimana dia berespon. Misalnya seperti di ruangan yang agak gelap dikasih lampu, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kalau setiap kali lampu itu merah, maka anjing itu tidak dikasih makanan. Tapi kalau lampu kuning itu makanan akan mau datang. Nah, setiap kali lampu kuning itu nanti air liurnya berhamburan, belelehan, karena dia tahu makanan akan datang. Di lampu hijau itu makanan sudah datang, dia makan rakusnya semacamnya. Terus-terusan dikasih stimulus semacam itu. Nah, tanpa sadar anjing itu nanti bukan bereaksi terhadap makanannya, tapi bereaksi terhadap lampunya itu. Jadi sama, misalnya ketika dikasih lampu merah, anjing biasa saja, dia tenang, ya, dia tidak mengeluarkan terlalu banyak air liur. Tapi ketika kita pencet lampu, ketika dipencet lampu kuning itu akan berhamburan air liurnya. Dia sadar, dia mengira makanan akan datang. Walaupun tidak dikasih makanan pada saat lampu hijau, dia akan berhamburan semacam itu. Itu binatang. Jadi berespon terhadap stimulus-stimulus yang diberikan. Nah, manusia itu berbeda. Perbedaan manusia memang dia juga berespon terhadap stimulus, tetapi di antara stimulus dan respon itu ada kebebasan untuk memilih apa tindakan yang akan kita lakukan. Ya. Kalau anjing tadi dia tidak memiliki pilihan. Kalau kuning dia akan berliuran. Kalau hijau dia akan berhamburan ngamuk ingin makan. Loh, berbeda dengan manusia, dia memiliki kesadaran pilihan A, pilihan B, pilihan C, apa risikonya. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul terbiasa untuk melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kesadaran kita. Kesadaran itu didasarkan atas nilai. Sejauh mana kita memilih. Kalau kita ini memilih mencuri, dampaknya apa? Kita tahu harus bertanggung jawab dong. Jangan ketika ditangkap, ya, kita alasan ini, loh, kita memilih untuk mencuri, kita tahu bahwasanya dampak dari mencuri kita melakukan melakukan tindakan di luar dari nilai-nilai kebaikan yang secara umum disepakati. Harusnya kita secara gentle menghadapi. Kalau ditangkap polisi, kalau dipukuli massa, siap gitu kan. Ini enggak, loh, itu berarti orangnya tidak bertanggung jawab. Dia ingin enaknya saja. Maka orang yang bertanggung jawab, orang yang proaktif, dia siap terhadap dampak yang didasarkan atas pilihan sadarnya itu. Nah, itu mau tidak mau harus dilatih terus. Tapi tetap kalau di dalam Islam yang menjadi kompas yaitu nilai-nilai agama.
Nah, selama kita berpatokan itu, kita latih diri kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah misalnya putus asa, mengalami dirundung masalah sehingga menjadi stres. Yang berikutnya dari Ibu Rahina ya, beliau ingin paparan lebih lanjut tentang nilai ya, atau tentang hal-hal yang berkenaan dengan menyikapi perubahan tadi. Nah, kita ini ya mau tidak mau dihadapkan kepada banyak sekali nilai di dalam kehidupan. Artinya memang ada nilai-nilai yang berdasarkan pribadi kita menguntungkan, tetapi kita juga harus bisa mengorganisasi nilai itu. Artinya ada nilai-nilai yang memang ini bisa menguntungkan kita kalau kita memunculkan ego kita, tetapi nilai itu nanti dampaknya itu bagaimana ya. Kadang kan tadi dikatakan orang penyamun, orang perampok pun juga dia memiliki nilai ya, nilai-nilainya. Bahkan kalau di dalam bagiannya itu dia merasa dicurangi, walaupun itu bagian dari rampokan, dia juga muncul ada kesadaran ini nggak adil nih, walaupun sama-sama melakukan barang curian, ada nilai ya. Perampok dia juga memiliki nilai-nilai semacam itu di dalam hatinya, walaupun tindakannya itu juga menyalahi nilai. Nah, oleh karena itu nilai ini itu semacam tadi kita sampaikan sebagai kompas memandu kita ya. Nilai itu kan banyak, misalnya begini, kalau kita di bidang perdagangan atau orang yang ingin sekali cepat kaya, maka kita paling tidak paham dengan nilai perkembangan, bahwasanya di dunia ini tidak ada yang simsalabim secara instan. Dia harus melalui proses sebagaimana mungkin proses yang ada di bidang pertanian. Orang kalau bertani itu untuk menghasilkan padi, untuk menghasilkan tanaman kan ada prosesnya. Tanahnya itu dulu digemburkan, dicangkul, terus juga nanti dikasih pupuk, dan juga mungkin nanti ketika kita menanam alang-alangnya, gulmanya itu disiangi, dibersihkan, itu kan ada proses. Artinya, yakinlah segala sesuatu itu ada nilai perkembangannya. Nah, kalau kita melewati nilai ini itu bisa berbahaya. Kita ingat dulu di tahun 2010-an kalau tidak salah, itu banyak sekali orang yang tertipu iming-iming investasi seperti Lehan ya. Oh, itu banyak sekali. Dia itu tidak megangin nilai perkembangan. Mana ada orang simsalabim bisa untung semacam itu. Ya mungkin kebetulan saya juga diajak, tapi saya berpikir ini nggak mungkin semacam itu. Betul terjadi kolap yang semacam itu kan. Banyak juga orang misalnya tidak ada orang ketika kita melihat teman kita manggung, pentas, main musik, kita kira dia bisa dalam sehari semalam, nggak mungkin. Nah, orang juga memiliki tubuh yang bagus, misalkan yang berotot ya, nggak mungkin dia juga berlatih push up misalnya, itu mungkin pertama sehari 5-10, tetapi dia lakukan terus-terusan sampai dia bisa 100. Itu ada prosesnya, ada nilai perkembangannya. Nah, kalau kita melewati nilai itu ya, atau melangkahi nilai itu, nggak akan pernah berhasil. Artinya banyak sekali nilai di dalam kehidupan kita yang menjadi kompas bagi kita. Oh iya, ini impossible, ini mustahil. Nah, banyak nilai perkembangan, nilai kejujuran, nilai keadilan, itu harus kita latih terus. Tanpa kita latih untuk menjadi kebiasaan bagi diri kita, maka itu akan sulit. Misalnya nilai kebaikan untuk bersedekah. Nah, orang kebaikan untuk bersedekah itu kalau sudah menjadi karakter nanti ujung-ujungnya, itu sangat luar biasa. Tanpa Ustadz Somad, tanpa Ustadz si A, Subi itu menyuruh kita bersedekah pun, kita sudah secara otomatis menggerakkan diri. Ada berapa misalkan langsung kita sedekahkan. Nah, itu sudah menjadi karakter. Ini, maka ketika nilai itu menjadi karakter, inilah yang diinginkan oleh para penyusun, misalnya di bidang pendidikan ya. Di bidang pendidikan misalnya kurikulum merdeka ini cukup menarik juga, di mana tujuan pendidikan itu dia kemudian dirumuskan menjadi 6. Kita bisa menyebutnya dimensi, kita bisa menyebutnya nilai, misalnya agar peserta didik kita di seluruh Indonesia itu misalkan dia bisa bergotong royong, bisa mandiri, bisa berkreasi,
bisa berakhlak dan seterusnya, itu sangat luar biasa. Bahkan langkah-langkah rumusannya itu sudah dirancangkan. Nah, kita berharap betul ya kurikulum Merdeka itu betul-betul merubah karakter bangsa kita yang dulunya berpikir secara instan, sekarang berbasis nilai. Nah, tanpa itu mungkin kita tidak memiliki karakter bangsa ke depannya, karena selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan yang mencari jalan alternatif, yaitu instan. Nah, itu Ibu Rahina. Yang berikutnya WA Ibu Nurlaili, di penduduk tinggal di tempat yang jauh dari teknologi. Nah, sebenarnya begini, apakah dia dekat dengan teknologi, jauh dari teknologi, selama orang itu merasa senang, merasa tenang, itu tidak jadi masalah. Ya, apalagi biasanya di daerah-daerah terpencil itu perubahan tidak terlalu masif ya, sehingga tidak terlalu berpengaruh pada dia. Nah, itu tidak terlalu berpengaruh ininya. Yang berpengaruh ini ya di daerah perkotaan yang hadirnya internet, hadirnya teknologi, tawaran-tawaran kita masuk ke dunia maya itu saja, itu sudah keinginan kita sudah membeludak, masuk ke Shopee, masuk ke WA, masuk ke TikTok, masuk keinginan, bahkan kita habis waktu untuk membuka itu saja. Keinginan kita beli ini, mikirkan duit di tabungan berapa dan seterusnya, mengajar tidak karuan dan seterusnya. Nah, sementara orang-orang yang di daerah terpencil mungkin di era-era sekarang ini yang jauh dari teknologi, mungkin dia tidak terlalu memikirkan hal-hal yang demikian. Nah, mungkin nanti tentu dampaknya kalau mereka terlibat di bidang-bidang yang memerlukan itu. Nah, kalau mereka terlibat di bidang-bidang, misalnya di bidang pendidikan, diperlukan juga kalau mengajar itu perlu berbasis TPEK, kata orang itu. TPEK itu technological, pedagogical, and content knowledge. Jadi kalau rumusan pembelajaran kita itu paling tidak apakah itu tujuan pembelajarannya, apakah sarana prasarana dan seterusnya, itu paling tidak ada unsur teknologinya, kemampuan pedagogik seorang guru muncul di sana, dan materi-materi yang disampaikan tidak lagi berbasis ceramah, tetapi haruslah dia itu berbasis misalnya problem, berbasis proyek, yang itu menghajatkan seorang guru bisa tadi menguasai teknologi, menggunakan media, materi kalau bisa itu digandingkan dengan teknologi, tidak lagi misalnya secara manual menggunakan kertas, tetapi bisa di-download di mana. Untuk membuat itu kan susah ininya. Nah, makin stres nih. Iya, makanya sekarang makanya gitu. tadi nah, kalau ditanya apakah perlu guru itu curhat ke psikolog, mungkin tidak perlu psikolog ya. Artinya bisa sesama guru bagaimana sih mensiasati atau menghadapi hal-hal yang semacam ini. Kalau perlu ya mungkin dengan anak kita sedikit-sedikit untuk belajar. Kalau tidak bisa membuka HP, ya paling tidak tadi, orang yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungannya, kan kita mengenal istilah survival for the fittest. Artinya orang yang survive itu orang yang bisa beradaptasi. Maka kalau kita terus melawan ya resisten terhadap lingkungan kita, itu kita sendiri yang tersisih. Kita ini apa sih terhadap kondisi lingkungan? Makanya banyak sekali orang atau mungkin hewan, kalau dalam evolusi Darwin itu, yang sudah tersisih karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya burung itu kenapa paruhnya menjadi panjang? Ternyata dia makanannya itu dia harus dapatkan di lubang-lubang intinya. Sehingga kalau dia tidak berusaha dan paruhnya tidak panjang, dia tidak akan bisa menjangkau makanannya. Yang burung yang paruhnya pendek itu akan tersisih, mati sendiri. Nah, itu mungkin dianggap sebagai hukum alam ya. Misalnya kemarin terjadi pandemi. Bisa saja di tubuh kita ini ketika kita suntikan vaksin ada kuman-kuman yang bisa mati, tapi kuman juga beradaptasi dia. Ya. Beradaptasi dia akan lebih canggih lagi. Makanya kalau kita lihat di dunia pertanian itu kadang pestisida itu disemprotkan, oke lah dia membunuh, tapi ada kuman yang beradaptasi yang kalau disemprotkan itu nggak apa lagi ya, dia mempan, ya dia memiliki daya tahan, dan kuman-kuman itulah yang kemudian bisa eksis, yang lain-lain itu mati. Ada lagi pestisida yang baru, mungkin ada yang banyak mati, tapi ada lagi yang kemudian bertahan untuk pestisida yang baru itu.
dia terus beradaptasi. Nah, maka dia tidak akan survive kalau tidak ada yang binatang-binatang yang beradaptasi terus. Makanya kan secanggih apapun misalnya obat anti dan seterusnya, ada saja kumannya. Nah, itu yang tadi survival for the fittest itu tadi. Itu di dunia binatang. Manusia juga, kata Darwin itu, kalau tidak melakukan yang semacam itu, kita akan tergilas dengan sendirinya. Mungkin semacam itu. Baik, istilahnya bertahan dengan idealisme, lama-kelamaan hancur juga Ustaz. Hancur juga. Ya. Baik, masih ada kesempatan saudara pendengar di 17 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum. Baik, terputus. Boleh coba kembali saudara pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sadin. Baik, silakan Pak Masri di Jorong nih. Pak Masri. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Masri. Waalaikumsalam. Begini, ulun mendapat penjelasan begini, Ustaz. Ini kan apa yang dikatakan akhir zaman, Pak Ustaz. Iya. Itu semua serba online. Iya. Ya banyak orang yang menghambakan harta juga, Ustaz. Ya kan perlu serba online semua. Nah, kita ini kalau tidak mengikuti zaman, ya kita dikatakan ketinggalan, Ustaz. Tapi kalau kita mengikuti, ya malah jadi berantakan, Ustaz. Ya, nah itu seperti apa, Ustaz? Apa ini tanda-tandanya akhir zaman, Ustaz? Itu aja penjelasannya, Ustaz. Makasih, Mas Adit. Terima kasih Pak Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada pertanyaan dari Mama Alfi juga, Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz agar kita tidak mudah lelah menghadapi ujian dalam hidup dan juga agar tidak mudah menghadapi perubahan? Nah, mungkin di waktu yang tersisa mungkin dua duluan Ustadz. Bagi pendengar yang lain, mohon bersabar, mudah-mudahan kalau sempat kita terima lagi, kalau tidak sempat mungkin ini dua yang terakhir. Silakan Ustadz. Iya. Baik, yang pertama dari Pak Masri ya, berkenaan dengan ini akhir zaman. Nah, sebenarnya kita tidak tahu ya, memang sejak zaman abad-abad yang lalu itu juga akhir zaman. Kita tidak tahu karena Nabi Muhammad sendiri beliau mengatakan, saya tidak tahu kapan secara pasti jadinya, itu urusan Tuhan. Artinya akhir zaman dalam arti ya udah zaman itu sudah selesai. Tapi harus diingat, perubahan itu bukan harus dihindari, karena di dalam agama kita diajarkan bahwasanya tuh berbeda sih orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Misalnya ya, orang yang masa bodoh, yang tidak mau peduli dengan perubahan, tidak mau peduli dengan lingkungan, itu bisa dianggap orang yang tidak mau tahu ya, tidak mau tahu. Makanya di dalam Al-Qur'an surah, kita gunakan Al-Qur'an surah Az-Zumar ya, di sana disebutkan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Ya, yang terakhir disebutkan innama yadzakkaru ulul albab. Dan orang yang mendapatkan pelajaran, yang mau mengambil pelajaran dari kondisi perubahan sosial, fisik dan seterusnya, itu adalah orang yang ulul albab. Ulul albab siapa? Yaitu orang yang menggunakan akal pikirannya. Nah, menggunakan akal pikirannya. Oke lah, memang banyak ya di antara saudara-saudara kita, sahabat kita itu yang masih berpikiran semacam begini, bahwa saja perubahan ini, segala ketentuan yang sudah terjadi pada diri kita, kalau kita miskin ya semacam ini, itu adalah sudah ketentuan Allah. Kalau kita tidak sanggup, itu adalah juga ketentuan Allah. Artinya dia menganggap ini sudah pilihan Allah pada kita, kita tinggal menjalani saja. Artinya kita tinggal melalui saja, tidak perlu kita macam-macam merubah. Nah, mungkin ada dalilnya juga, misalnya di dalam surah Al-Hadid ayat 23, di sana disebutkan likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafharu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya apa? Misalnya kalau dalam konteks misalkan kita di dalam perlombaan hidup ini
kebetulan misalnya melihat orang-orang lain sukses, dia ikut di komersialnya itu, dia sukses dagang secara online walaupun yang dijual hanya sekedar daun dia jual daun saja, daun pisang sekarang bisa dijual secara online. Jadi orang mungkin di pasar mana tinggal diantar saja, ya dia tinggal nyari daun pisang, tapi kan orang yang membutuhkan, orang menjual nasi kuning, nasi putih dan seterusnya, itu kan susah, tetapi dia tinggal diantar, dia sukses. Dia menganggap orang yang semacam ini mungkin bisa saja kemudian kita merasionalisasi kesuksesan orang itu kan dunia, itu kan Allah sudah menakdirkan saya yang semacam ini. Ya mungkin sudah dia sukses jual daun pisang itu karena sudah ketentuan Allah. Saya semacam itu menunggu saja nasib yang semacam itu. Nah, orang-orang yang semacam ini mungkin ada saja dalilnya tadi ya. Artinya ini sudah ketetapan Allah, apa yang diterima oleh orang ya sebagai suatu kesuksesan itu sudah ditentukan Allah. Apa yang luput bagi kita semacam ini hidup luntang-lantung, itu udah takdir Allah, ya kita biar semacam itu saja. Nah, itu ada mungkin dalilnya saja. Tapi ini dianggap sebagai paham yang dikenal dengan fatalisme. Fatalisme itu yaitu paham yang sudah saya semacam ini sudah ketentuan Allah. Pasrah. Saya tidak dapat jodoh itu udah ketentuan Allah. Pasrah. Ya semacam itu. Itu fatalisme. Karena ya orang yang fatalisme itu ya menganggap di kehidupan dunia itu sudah ada hitung-hitungannya dari Allah. Nah, berbeda tadi dengan orang yang memiliki paham yang berbeda. Dia bahwasanya mau tidak mau betul Allah yang menentukan, tetapi kita juga yang memulainya, kita juga yang mengikhtiarinya, kita juga yang harus menginisiatifinya. Nah, ini berbeda. Ada dalilnya juga tadi, yang seperti yang saya sebutkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita disuruh untuk merancang, mendesain apa yang akan kita lakukan. Kalau gagal di bidang ini, apa peluangnya dan seterusnya. Nah, ada dalilnya. Nah, kadang orang yang berpikiran dengan menggunakan pola pikir atau paradigma yang awal tadi itu cenderung kemudian memunculkan istilah-istilah, oh ini akhir zaman, oh ini, karena dia tidak sanggup untuk menghadapi kenyataan yang semacam ini. Dia pola pikirnya ya ini sudah dari Allah ditakdirkan semacam itu, tetapi tidak mau berusaha untuk sejauh mana mengikhtiari hidup ya. Kita pokoknya tadi Allah sudah memberikan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita dikasih ilmunya, kita disuruh untuk thalabul ilmi. Untuk thalabul ilmi bukan hanya ilmu agama, tentu ilmu agama itu wajib, tetapi kan ilmu kehidupan juga. Ilmu tentang mencari rezeki yang halal itu harus tahu juga. Untuk menghadapi perubahan-perubahan itu juga perlu thalabul ilmi. Nah, ini kan ada dalil-dalil yang menunjukkan ayolah kita hadapi dengan yes lah hidupan ini. Karena apa? Orang muslim itu berbeda dengan orang yang non muslim. Ini nanti nyambung dengan pertanyaan Mama Alfi. Orang muslim di dalam hidupnya dia memiliki harapan karena dia berpegang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia sungguh-sungguh melakukan ini di muka, kalaupun gagal dan juga nanti masih hidup, tetapi dia sudah berikhtiar, dia yakin usahanya ini tidak pernah dinilai sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda orang yang agnostik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya dia mungkin dia menganggap akhir dunia itu adalah kematian, itu selesai. Tapi bagi kita ada harapan. Nah, berbeda sekali. Orang yang memiliki harapan tentu dia akan mengusahakan sebaik-baiknya untuk hidupnya. Ya, tidak pernah putus asa karena itu ajaran-ajaran agama untuk dia lalui. Ya, untuk menghadapi cobaan hidup. Cobaan hidup sebesar apapun, kita tidak boleh untuk berputus asa, tidak boleh untuk memikirkan bunuh diri pun tidak boleh. Nggak boleh, apalagi sampai untuk bunuh diri. Nah, berbeda karena kita memiliki harapan. Harapannya itu Allah nanti, kalaupun nanti kita tidak sukses di sini, tetapi kita sudah berikhtiar, Allah itu akan mengganjar ikhtiar kita, mengganjar usaha kita. Makanya banyak di dalam ayat Al-Quran itu kan iman amal. Tidak cukup hanya sekedar iman saja. Ya,
Makanya harus disertai dengan amal. Amal pun itu harus didesain, bukan hanya amal sembarangan. Makanya kata ada orang ustadz, kalau bersedekah, kalau berwakaf itu yang cerdas katanya kan. Ya mungkin semacam itulah artinya. Nah maka tadi ada kaitannya dengan Mama Alfi, berkaitan dengan apa? Tadi dengan Pak Masri sedikit, tadi dengan Mama Alfi yang apa agar tidak mudah lelah menghadapi cobaan dalam hidup tadi. Kita punya pegangan, ya itu harus jangan ditinggalkan agama itu. Kita mengejar dunia itu boleh, harta itu boleh, tetapi tetap ada pegangannya. Ya, harta kita yang kejar kita ini kita harus sadari itu tidak akan bisa menyelamatkan kita, tetapi keimanan kepada Allah yang menyelamatkan kita. Sehingga kita berpikir menggunakan harta kita itu secara cerdas. Secara cerdas bagaimana? Misalnya kalau di kurikulum Merdeka itu gaya hidup berkelanjutan, ada istilahnya tema-tema untuk kurikulum Merdeka. Gaya hidup berkelanjutan itu kita memikirkan dampaknya bagi anak cucu kita. Nah kita kadang-kadang ya apa ya, kita mencari hidup sekuatnya, menguruk tambang sehebat-hebatnya, membabat hutan seakan-akan kita akan hidup selamanya. Ya, tapi ingat apa yang kita lakukan itu berdampak pada kesusahan berjuta-juta orang. Nah, apa yang kita akibatkan itu juga ada nilainya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu ini penyebab terjadinya kemiskinan, kamu ini penyebab terjadinya ini, penyebab ini. Itu ada hisabnya. Oleh karena itu para pengusaha, para pejabat, para pemimpin di negeri ini harus betul-betul memikirkan dampak dari kebijakan, dampak dari perbuatan dia. Ya, bukan hanya menikmati. Maka betul mungkin dari katakan oleh Pak Mas Ri tadi, orang-orang yang semacam itu jelas dia mungkin sebagai tanda-tanda akhir zaman ya, orang model-model yang semacam ini. Karena tidak mengikirkan dampak dari kesulitannya, tidak memiliki kaitan keimanan dengan Allah. Orang yang memiliki keimanan tentu dia memikirkan tadi dampak dari apa yang dia perbuat. Nah, kalau kita memikirkan semacam itu, insya Allah kehidupan yang kita ciptakan secara bersama ini insya Allah akan baik. Orang yang konglomerat silahkan saja, tetapi ingat kalau dia memiliki keimanan dia akan berbagi dengan orang yang miskin. Kalau orang yang memiliki pejabat, dia harus memikirkan dampak dari kebijakan bukan untuk dirinya saja, untuk golongannya saja, tetapi untuk semuanya. Kalau orang yang berlaku adil itu nanti akan dicintai oleh rakyatnya, akan dikenang, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menghitung apa yang selama dia menjabat itu sebagai amal soleh bagi dirinya. Mungkin semacam itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ini jadi ingat satu ungkapan Ustaz, lupa entah itu hadis atau Quran yang tidak akan merubah satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Iya, ayat Al-Quran itu. Nah, kemudian juga pernah mendengar lagunya istri dari almarhum Ustaz Jeffrey, Innallaha ma'ana. Oh iya. Jangan pernah putus asa. Iya. Itu penting ternyata. Betul, Innallaha ma'ana. Makanya kalau di Jogja itu ada ma'iyah istilahnya. Ma'iyah itu kebersamaan, bersama. Ma'a itu bersama. Ya itu artinya. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kalau kita amalkan semuanya dan tidak beras 30 menit lepas dari pukul 6. Mohon maaf bagi pendengar yang tidak sempat kami terima teleponnya, WhatsApp juga yang tidak sempat terbaca, karena memang apa yang dibahas hari ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, sangat penting. Ini yang sebenarnya hal-hal yang disampaikan Ustaz Fahmi tadi adalah hal yang ada di kehidupan kita, cuman kadang kita lupa Ustaz untuk menjalani itu. Setelah ini mungkin diingatkan lagi, mudah-mudahan kalau mengamalkannya. Dan terima kasih kembali untuk Ustaz dan juga pendengar yang sudah bergabung. Kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi insyaallah minggu esok hari di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.